Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dosen. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas mata kuliah statistika yang berjudul Statistika dan Penyajian Data. Kami dari kelompok 4, tetapi mohon maaf kami hanya 2 orang. Saya sendiri Hanifah Fauzia dan rekan saya Fahmi Setiawan. Baik, saya akan mulai dari pengertian statistika. Statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Adapun tahap-tahap dari statistik ada beberapa. Pertama, mengidentifikasikan persoalan, kemudian pengumpulan fakta-fakta yang ada, mengumpulkan data asli yang baru, klasifikasi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah analisis data. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang populasi, sampel, dan juga data. Populasi adalah seluruh elemen yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah elemen yang merupakan bagian dari populasi, dan yang terakhir data merupakan fakta-fakta yang dapat dipercaya kebenarannya. Selain itu, terdapat jenis-jenis pengambilan sampel, yaitu pertama, random atau random sederhana, simple random sampling. Yang kedua, ada random berstrata alias stratified random sampling. Yang ketiga, sistematis, systematic sampling. Yang terakhir ada luas atau sampel kelompok atau cluster sampling. Kemudian, pembagian data dapat dibedakan menurut, pertama, dapat dibedakan berdasarkan sifatnya. Data kualitatif adalah data yang disajikan bukan dalam bentuk angka, misalnya agama, kemudian jenis kelamin, daerah, suku bangsa, pangkat pegawai, jabatan, pegawai, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Kemudian dapat dibedakan pada waktunya. Data silang, kemudian data berkala. Yang ketiga dibedakan dengan cara memperolehnya. Terdapat data primer dan juga data sekunder. Selain bisa dibedakan berdasarkan sifatnya, waktunya, dan cara memperolehnya, dapat dibedakan juga berdasarkan sumbernya. Yang pertama berdasarkan sumber dari data internal dan dapat dibedakan dari sumber data eksternal. Kemudian untuk analisa data penelitian diperlukan macam-macam ukuran skala. Di antaranya adalah skala nominal atau disebut dengan skala klasifikasi. Yang kedua ada skala ordinal, kemudian ada skala interval, dan ada skala rasio. Nah, penyajian data ini merupakan cara yang digunakan untuk meringkas, menata, mengatur, dan mengorganisir data sehingga data mudah untuk dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang B, penyajian data dengan tabel. Tabel suatu arah. Di sini kita lihat tabel 1, yaitu data target penjualan SPG atau SPM di Surabaya tahun 2009. Jenis outlet di sini ada Hartono KTC, jumlahnya 228, Sandra ada 65, UFO ada 125, Metron 156. Kemudian dijumlah menjadi 574. Kemudian ada tabel yang kedua, yaitu jumlah pengangguran pada 5 kota besar di Provinsi Jawa Barat. Di sini ada Bogor dengan jumlah 1.570, Sukabumi 5.000, Bandung 4.500, Bekasi ada 2.300, dan Karawang ada 2.540. Kemudian ada jumlah yaitu 15.910.
Kemudian tabel 2 arah. Di sini ada tabel 3, yaitu presentasi rumah tangga yang memiliki telepon dan telepon seluler menurut 5 provinsi tahun 2010. DKI Jakarta ada 27,23, Jawa Barat ada telepon 11,64, kemudian telepon seluler ada 72, Lampung ada 5,46, kemudian telepon seluler ada 71,73, Jawa Tengah telepon ada 6,86, kemudian telepon seluler ada 67,71. Kemudian data tabel 3 arah. Di sini ada 3 arah, yaitu arah dari Amerika, Inggris, serta Jerman dari jenis. Kemudian investasi ada di desa kota, desa kota, desa kota. Kemudian ada jasa, di Amerika ada 3 desa, 4 kota, di Inggris ada 5 desa, 3 kota, di Jerman ada 2 desa, 4 kota. Perbankan ada 8 desa, 4 kota. Di Inggris ada 5 desa, 4 kota. Kemudian di Jerman ada 5 desa, 1 kota. Kemudian industri ada Amerika, di desa ada 7. Kemudian di kota ada 6. Di Inggris, di desa ada 3. Di kota ada 5. Kemudian di Jerman, di desa ada 4. Di kota ada 4. Kemudian listrik ada 5 di Amerika. Di Inggris ada 4, di Jerman ada 4, 3. Kemudian ada migas, di Amerika ada 4, di Inggris ada 7, 2, di Jerman ada 22 jumlah. Di desa ada 27, di kota Amerika ada 23, di desa Inggris ada 24, di kotanya ada 20. Di Jerman di desanya ada 16, sementara di kotanya ada 14. Kemudian penyajian data dengan grafik. Grafik garis. Grafik garis secara umum dibagi menjadi 2, yaitu grafik single line chart untuk di satu baris saja dan multiple line chart untuk di beberapa baris. Ini adalah grafik perkembangan harga saham Indosat selama 9 hari perdagangan tahun 1998. Dan ini adalah grafik tabel dari grafik garis tersebut. Di sini di hari pertama ada 4.500, hari kedua ada 5.500, hari ketiga ada 6.000, kemudian hari keempat ada 7.000, hari kelima ada 7.000 juga, kemudian hari keenam ada 7.000, hari ketujuh ada 7.000, hari ke-8 ada 6.500, hari ke-9 ada 9.000. Kemudian di sini ada grafik 2 perkembangan price earning ratio atau PR saham telekomunikasi. Di sini ada 2 garis. Price earning ratio. Kemudian ini adalah grafik tabelnya. Indosat sama Telkom. Di bulan pertama Indosat 2,2, Telkom 1,5. Di hari kedua Indosat 3,1, Telkom 1,7. Di bulan ketiga Indosat 1,9, Telkom 0,5. Di bulan keempat ada Indosat 2,2, Telkom 0,9. Bulan kelima ada Indosat 2, Telkom 1,1. Bulan keenam ada Indosat 3,5, Telkom 1,9. Bulan ketujuh Indosat 3,9, Telkom 2,9. Bulan 8 ada Indosat 2, Telkom 3. Kemudian ada bulan ke-9 Indosat 3,2, kemudian ada Telkom 2,2. Kemudian grafik batang. Grafik batang atau bolok adalah grafik secara umum dibagi menjadi 2, yaitu single chart yang terdiri dari 1 batang saja dan multiple bar chart yang terdiri dari
berapa batang. Di sini ada grafik multiple chart penjualan spare part kendaraan bermotor. Ada kota Surabaya, kota Jakarta, Sukabumi, Solo, Cirebon, Bandung, Semarang, Bogor. Sini kita bisa lihat di tahun 2002 Jakarta ada 33, Surabaya ada 43, Sukabumi ada 44, Solo ada 45, Cirebon ada 43, Bandung 55, Semarang 50, Bogor 35. Kemudian di Jakarta ada 3. Tahun 2003 ada 30. Surabaya 2003 ada 34, Sukabumi ada 20, Solo ada 40, Cirebon ada 50, Bandung ada 62, Semarang 50, dan Bogor 45. Kemudian grafik lingkaran. Grafik lingkaran secara umum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu single chart yang terdiri dari satu lingkaran saja dan multiple pie chart yang terdiri dari beberapa lingkaran. Ini adalah contoh grafik lingkaran tunggal, grafik penjualan spare part kendaraan bermotor. Ada Jakarta dengan 10%, Surabaya ada 12%, kemudian Sukabumi ada 13%, Solo ada 13%, Cirebon ada 13%, Bandung ada 15%, Semarang 15%, Bogor 10%. Kemudian piktogram diagram. Piktogram adalah grafik berupa gambar di dalam bidang koordinat X, Y. Dinyatakan gambar-gambar dengan suatu ciri khusus untuk suatu karakteristik. Misalnya untuk menyatakan jumlah mobil pada tahun-tahun tertentu dapat digambarkan berupa gambar mobil secara sederhana. Ini adalah grafik piktogram. Kemudian ini di Jakarta Barat, jumlah kendaraannya ada 4.000, kemudian Jakarta Selatan jumlah kendaraan ada 7.000, Jakarta Timur ada 6.000, Jakarta Utara ada 3.000, sementara Jakarta Pusat ada 4.000. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.